Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'izza al-muslimin, aba, umi, juga para murabbi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berjumpa di udara bersama anak Kurnia Nurul Falah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita menggunakan kitab Tazkirah. Kitab Tazkirah ini adalah kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Faraz Al-Ansari yang kemudian kita kenal dengan Imam Al-Qurtubi. Kitab Tazkirah ini, A'izza al-Muslimin, berkaitan dengan ihwal atau kondisi-kondisi kematian, juga perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Tentunya kitab ini sangat bermanfaat untuk kita dalam mengkaji, memahami, juga guna dalam mempersiapkan hari di mana tibanya masa kematian, juga berpindahnya dari alam dunia menuju alam akhirat. A'izza al-mushtarikin, beberapa hari lalu saya sempat mengirimkan sebuah capture begitu ya, terkait dengan materi atau salah satu bab yang ada dalam kitab Tazkirah ini. Sederhana mungkin kita akan baca begitu ya, karena kemarin polanya dalam latihan challenge untuk kita membaca, maka coba kita akan membaca juga, insyaallah akan kita terjemahkan. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan atau mungkin kita bisa menyebutkan, menganalisa setiap kalimat dari segi bahasa Arab. Babu zawaji tamanniyil mauti wa du'a'i bihi khawfu zahabid din. Babu jawazi tamanniyil mauti. Bab perbolehkannya mengharap kematian, wa du'a'i dan berdoa, bihi dengan kematian itu, khawfu zahabid din karena takut hilangnya agama. Allah Ta'ala mukhabbiran an Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mukhabbiran an Yusufa, sembari mengabarkan pada Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku musliman, dalam kondisi sebagai seorang muslim, wa alhiqni dan kumpulkanlah aku bissalihin dengan orang-orang yang soleh, atau masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Surat Yusuf ayat ke-101. Wa'an Maryam alaihassalam, dan dari Siti Maryam alaihissalam, fi qauliha, dalam doanya. A'izzal mushtarikin, ini yang sering kita baca ketika kita membaca surat Maryam. Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Duhai sekiranya aku mati saja sebelum ini. Ini Siti Maryam berdoa kepada Allah dengan lafaz, ya Allah, lebih baik kematian itu datang saja sebelum perkara ini datang gitu. Artinya waktu itu Siti Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kaumnya gitu, menuduh Siti Maryam ini sebagai wanita yang tidak suci, artinya wanita yang sudah hamil gitu ya, dan difitnah oleh sebagian orang itu, sehingga Siti Maryam yang pada waktu itu sedang mengandung Nabi Isa alaihissalam berdoa seperti ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku termasuk orang yang lupa dan dilupakan. Surat Maryam ayat ke-23. Kemudian kita lanjutkan.
Malikun an Abi Zinad. Malik dari Abi Zinad anil A'raj dari A'raj an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi, tidak akan bangkit hari kiamat. Maksudnya di sini as-saah itu hari akhir gitu ya. Jadi kiamat itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan as-saah juga. Ada juga dengan al-qari'ah, al-zalzalah begitu ya dalam Al-Qur'an. Kemudian kiamat juga di Yaumal Mahsyar juga sama begitu ya. Dan mungkin pada redaksi hadis diistilahkan dengan as-saah. Hatta yamurrar rajulu biqabrir rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Jadi kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang laki-laki ketika ia berjalan menghampiri kuburan, maksudnya melewati begitu ya, tidak menghampiri. Jadi melihat biqabrir rajul dengan kuburan seorang laki-laki yang lain, maksudnya fayaqulu, maka ia berdoa, ya laitani makanahu, duhai sekiranya aku mati saja. Nah, ini kalau sudah banyak orang menginginkan kematian begitu ya, ini sudah tanda-tandanya kiamat ketika ia melihat sebuah kuburan. Baik, a'izal muslimin, aba-abi para murabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian terkait dengan bacaan juga terjemah gitu ya, dan penjelasannya. Allah di lain kesempatan kita akan coba membahas dari segi kebahasaannya. Kita akan menganalisa setiap kata, bahkan nanti setiap huruf yang ada, yang dipakai atau yang digunakan dalam menyusun redaksi kalimat-kalimat. Barakallahu fikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.